Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau nunjukin ke kalian gimana caranya ngebuat alat untuk ngetes backlight TV LED. Alatnya seperti ini. Jumpernya ada 2 kabel untuk langsung ditempelin ke soket atau ke kaki dari LED backlight. Ada kabel warna merah dan kabel warna hitam. Kabel warna merah adalah bermuatan positif, yang warna hitam adalah bermuatan negatif. Jadi ujung dari kabel ini kita tempelin ke lampu. Nanti lampunya bakal nyala. Lampunya berapa volt? Lampunya bisa 3 volt, bisa 6 volt. Terus kalau kita ngukur lampu 3 volt, apa kita rubah dulu tegangan di trafo atau di alat ini? Enggak, jawabannya. Kalau misalnya lampunya 6 volt atau lampu LED-nya itu 6 volt, kita rubah dulu apa enggak tegangan dari alat ini, tegangan output dari alat ini. Enggak, jawabannya teman-teman. Alat ini tuh otomatis gitu. Kalau kita tempelin ke LED 3 volt, dia otomatis ngerubah tegangan sendiri. Kalau kita tempelin ke 6 volt, dia bakal ngerubah tegangan sendiri. Kalau kita tempelin ke satu strip lampu backlight, lampu LED maksudnya, lampu LED backlight, otomatis dia bakal ngerubah tegangan sendiri. Misalnya tegangan, ya misalnya satu strip itu ada 5 buah lampu LED bertegangan 3 volt per satu lampunya. Berarti 5 kali 3 sama dengan berapa? 15 ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngerubah tegangan. Nah, cara ngebuatnya seperti ini teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah trafo inti besi, terus 1 buah trafo lagi inti besi, artinya 2 buah trafo inti besi, kemudian 1 buah kiprok. Kiprok bukan kiprok motor ya teman-teman, kiprok yang kita bikin sendiri pakai dioda IN4007 atau dioda yang lain. Saya di sini menggunakan FR atau RL207, 4 buah dioda yang saya sambungin ke trafo. Kemudian trafo yang ini saya sambungin, ini anggap aja ini T2 atau trafo 2, yang di dalam sana yang di dalam sana trafo 1, yang ini adalah trafo 2. Kiprok ini saya sambungin ke trafo 2. Kemudian trafo 2-nya saya sambungin ke trafo 1. Trafo 1-nya langsung saya sambungin ke arus listrik 220 volt. Seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya kita gambar, miring dia. Kalau misalnya kita gambar teman-teman, gambarnya tuh nanti jadi seperti ini. Saya tunjukin di kertas ya biar gampang. Kita butuh 1 buah trafo. Trafo itu ada kumparan primer. Ini primer, ada kumparan sekunder. Ini adalah trafo 1. Nah, trafo itu kan dilambangkan dengan lilitan seperti ini ya. Ini kawat email. Lilitan primer dan lilitan sekunder ini nggak nyambung teman-teman. Justru kalau dia nyambung, dia bakal korslet. Dia cuma dipisahkan sama besi. Tapi begitu kumparan primer ini dimasukin arus listrik 220 volt, maka kumparan sekundernya bakal ngeluarin tegangan listrik sesuai dengan berapa buah lilitan yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, untuk kali ini, untuk pemasangan atau untuk pembuatan alat tes backlight TV, tegangan yang kita perlukan di output sekunder itu adalah tegangan 12 volt. Jadi kita pastikan di trafo itu ada output tegangan sebesar 12 volt.
kemudian CT. Nggak CT pun nggak apa-apa sih. Kalau bisa pakai CT, bagusnya pakai CT aja. Ini tegangan 12 volt harus kita gunakan. Nah, sekarang di trafo 2 sama, gambarnya kurang lebih sama trafo 1. Ada kumparan primer seperti ini. Kemudian ada kumparan sekunder. Ini masangnya kita balik, teman-teman. Ini primer, ini sekunder. Jadi sekunder ini kita jadikan primer dengan cara kita sambungin langsung tegangan 12 volt output dari trafo 1 itu kita sambungin langsung ke tegangan ke output sekunder trafo T2 yang 12 volt juga. Jadi 12 volt ditambah 12 volt disambung ke 12 volt gitu. Yang CT disambung dengan CT. Seperti ini ya. Nah, kumparan primer di T2 yang harusnya kumparan primer itu maksudnya. Ini kan biasanya bakal tertulis 220 volt. Pasti itu. Nah, seperti ini ya. 220 volt. 220 volt dan 0 volt di kumparan primer pada T2 inilah yang kita jadikan tegangan ini yang kita jadikan untuk yang kita butuhkan untuk ngetes backlight TV gitu ya. Nah, tapi sebelum kita tes backlight TV-nya, ini nggak bisa langsung kita tes ke backlight TV karena tegangannya masih AC. Jadi harus kita turunkan dulu tegangannya menggunakan rangkaian penyearah arus menggunakan 4 buah dioda. Dioda itu ada katoda, ada anoda seperti ini. Kita rangkai seperti ini. Terus seperti ini. Terus seperti ini. Jadi anoda kita sambung sama anoda, ini adalah output untuk tegangan minus atau untuk kutub minus. Dan yang ini adalah output untuk tegangan plus. Nah, seperti itu. Terus yang ini dan yang ini langsung masuk ke AC. Seperti ini ya. Oke. Nah, gampang. Sampai sini udah langsung DC. Kita nggak membutuhkan elko di sini, teman-teman. Jadi trafo 1, kumparan primernya langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kemudian kita rangkai seperti ini. 12 voltnya kita masukin 12 volt output dari trafo 1 kita masukin ke 12 volt pada trafo 2. Yang CT-nya juga kayak gitu, kita sambungin. Kemudian output dari trafo 2 yang 220 volt dan 0 itu kita jadikan DC. Kemudian inilah yang kita pakai buat ngetes backlight. Ya, sekarang kita udah rakit. Perakitannya jadi seperti ini bentuknya. Kebetulan ada box dari solder uap Yihua 878D yang rusak, baru pakai 3 hari udah rusak. Saya nggak bisa lupa sama kejadian itu karena ini harganya hampir 1 juta rupiah, dan 1 juta lah ya, 1 juta rupiah dibeli hanya untuk dipakai 3 kali. Akhirnya saya kapok nggak beli yang digital lagi, teman-teman. Nah, untuk sebuah catatan, kalau misalnya teman-teman punya trafo dari solder Yihua 878D seperti ini, kita bakal bisa ngelihat di dalam trafo ini ada beberapa buah kabel. Ada beberapa buah kabel. Di antaranya adalah kabel ini nih, yellow green.
yellow green, kemudian blue sama brown. Ini yang untuk input ya, input kabel ini. Ini yellow, ini green, terus ini yellow, bukan, ini brown, ini blue, ini yellow green. Nah, terus masuk ke fuse, kemudian ke saklar. Nah, ada muncul kabel red black. Nah, red black, kemudian di ini ya, itu di stekernya ya, di saklar sama stekernya. Kemudian kalau untuk di trafo itu sendiri, di kumparan sekunder, di kumparan primer dulu, di kumparan primer ini itu ada kabel red threads. Ada kabel red itu seperti ini, red besar ya maksudnya. Ini saya kasih S nih supaya nunjukin dia rednya red besar. Ini red. Kemudian ada dua soket ya, soket red dan soket red black. Jadi tegangan 220 volt di sini dan di sini ini harus saya sambung. Red black dan red ini harus saya sambung seperti ini ya, saya jumper. Kemudian dengan cara seperti ini, dengan cara menyambungnya seperti ini, outputnya akhirnya bisa ngeluarin tegangan. Tegangannya 10 volt, 30 volt, dan 24 volt. Di dalam situ nanti ada tulisannya kok teman-teman. Di tegangan 10 volt itu kabelnya adalah yellow, kemudian 30 volt itu red, dan 24 volt itu blue. Dan sekarang saya menggunakan tegangan yang berapa? Karena kan nggak ada yang 12 volt seperti gambar yang saya tunjukin tadi. Nggak apa-apa, saya menggunakan tegangan 10 volt aja teman-teman. 10 volt itu bisa dipakai, tegangan 10 volt dipakai, jadi kabel yellow yang dipakai seperti itu ya. Nah, udah deh, beres. Jadi kalau kalian punya solder Yihua 878D yang rusak, nggak bisa dibetulin lagi karena mikrokontrolernya programnya error, mending trafonya dipakai aja untuk bikin alat untuk ngetes backlight ya, kayak gitu. Sekarang kita uji coba dulu. Saya mau coba ambil backlight. Sekarang saya colokin ke arus listrik 220 volt. Dan saya udah nyiapin beberapa buah strip lampu backlight TV. Ini outputnya kalau kita pegang dia nggak nyetrum teman-teman. Aduh, kalau dipegang lama nyetrum. Tapi kalau cuma dipegang sebentar gini nggak nyetrum. Kalau nggak lagi sial. Nyetrum dikit tapi nyetrumnya. Tapi tenang aja, nggak sakit kok. Cuman kaget aja. Seperti ini, nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Karena terbalik. Jadi lampu ini itu beberapa buah rusak, atau hanya satu strip aja yang hidup. Ini kalau misalnya kita cek satu persatu lampunya, tuh dia hidup ya, seolah-olah normal. Tapi kalau kita cek semua dia nggak hidup teman-teman. Kalau kita cek semua nggak hidup. Tapi kalau untuk lampu yang dalam keadaan baik seperti ini, dia hidup semua. Kalau kita cek satu persatu pun dia hidup juga. Tapi herannya lampu yang rusak atau backlight yang rusak, satu strip itu kalau kita cek menggunakan alat ini dia nggak mau hidup teman-teman. Seperti itu. Jadi ceritanya lampu ini kalau kita cek pakai avometer itu cuma satu aja yang rusak. Ini kan ada 8 ya. Ada 8 artinya ada 4 strip. Jadi waktu kita cek itu cuma satu aja yang mati backlightnya. Cuma satu aja, yang mana kemarin ya? Di antara ujung itu teman-teman. Kalau nggak salah yang ini. Itu mati satu aja. Dan kemarin saya putuskan untuk mengganti seluruhnya. Ternyata benar keputusan untuk mengganti seluruhnya, karena kalau cuma diganti satu, ada kemungkinan beberapa bulan lagi ada yang bakal mati.
ternyata pengecekan menggunakan avometer digital untuk ngecek dioda LED ini itu nggak seakurat kita mengecek menggunakan alat yang namanya tester backlight ini. Karena kalau kita menggunakan avometer digital, kita tes lampunya satu persatu seperti ini, dia hidup. Cuman kalau kita cek seluruhnya menggunakan alat ini, dia nggak hidup. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang seorang teknisi mengganti satu buah lampu dan beberapa minggu kemudian backlightnya rusak lagi, TV-nya nggak hidup sama sekali. Cuman ada suara tapi nggak ada gambarnya kayak gitu, karena yang diganti cuman satu. Ternyata lampu backlight ini rusaknya ada 3 strip, jadi ya cuman 1 strip aja yang masih bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah teknisi lampu backlight, teknisi TV LED yang baru terjun ke dunia servis, itu saya rekomendasikan kalau rusak backlight satu buah, jangan lupa ganti aja semuanya ya. Dan alat ini kalau kita pegang seperti ini, dia nyetrum ya, tapi setrumnya nggak gede, cuman ya kayak kesetrum baterai lah teman-teman. Tapi jangan sampai kita pegang gini, kita pegang lama gini, kita pasti kesetrum. Seperti yang saya tunjukin sama kalian tadi ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.